Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan sebuah program yang kami susun selama semester 2 yang bernama ARA, yang terdiri dari 4 huruf. Yang pertama huruf A dari Adhar, R dari Rega, A dari Agung, dan A Asrian. Jadi kami akan menjelaskan semua tentang program yang telah kami buat. Let's go. Beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi dan internet telah mengubah cara orang berbelanja. Munculnya platform-platform e-commerce yang semakin canggih dan mudah digunakan membuat penjualan barang secara online semakin diminati oleh banyak orang. Salah satu alasan utama mengapa penjualan online semakin populer adalah karena kemudahan dalam berbelanja. Konsumen tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tenaga untuk pergi ke toko fisik, mencari barang yang diinginkan, dan mengantri di kasir. Melalui platform e-commerce, mereka dapat dengan mudah mencari barang yang mereka butuhkan, membandingkan harga dan fitur, serta membaca ulasan dari konsumen lain sebelum melakukan pembelian. Dengan adanya aplikasi yang memudahkan dalam berbelanja, membuat semakin fleksibilitas waktu dan tempat, serta memunculkan bisnis dengan potensi yang lebih baik. Fitur Start dalam penjualan online membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas pengalaman berbelanja. Fitur seperti keranjang belanja terpisah, informasi stok, sistem pencarian produk, dan fitur mengorganisir barang akan membantu penjualan untuk meningkatkan keefisien penjualan. Implementasi fitur-fitur tersebut meningkatkan kepuasan pelanggan dan pengalaman penjualan yang terlibat dalam platform penjualan online. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Repton atau flowchartnya, di mana pada awal terdapat kata start, yaitu awal dari proses, dan selanjutnya terdapat output selamat datang untuk orang, dan dilanjutkan input login sebagai pembeli atau penjual, di mana 1 untuk membeli dan 2 untuk menjual. Apabila menggunakan 1, maka kita akan melanjutkan pada login atau register, di mana pembeli akan melakukan register terlebih dahulu dengan masukkan nickname dan password. Apabila telah selesai, maka akan muncul output akun telah dibuat. Dan di sini akan dilanjutkan pada login. Apabila nickname dan password yang dimasukkan adalah benar, maka akan dilanjutkan pada menu cari barang, dan apabila password atau nickname yang dimasukkan salah, maka akan melakukan looping kembali pada menu login. Dan selanjutnya dalam menu cari barang, di sini pembeli masukkan nama barang yang ingin dicari. Apabila barang yang dicari ada, maka akan muncul output menampilkan barang yang dicari, dan apabila barang yang dicari tidak ada, maka output yang ingin ditampilkan adalah barang tidak ditemukan. Dan terdapat pilihan lagi, 1 untuk selesai, 2 untuk kembali. Apabila menggunakan 1, maka barang akan dimasukkan secara otomatis pada keranjang. Dan di sini terdapat pilihan lagi, 1 untuk keluar atau selesai, 2 untuk kembali melakukan looping pada menu login di awal. Dan apabila menggunakan 1, maka pembelian dinyatakan selesai. Dan selanjutnya adalah pilihan login sebagai penjual, yang dimana login sebagai penjual hampir sama dengan login sebagai pembeli. Yang membedakan adalah pilihan tambah barang, dan hapus barang, yang dimana pilihan 1 untuk tambah barang, yang terdapat input nama barang, nomor barang, stok barang, dan output barang telah ditambahkan. Dan untuk pilihan 2 terdapat input masukkan nomor barang ini diubah, masukkan nama barang yang baru, masukkan stok terbaru, dan output barang telah diubah. Dan pilihan 3 terdapat input masukkan nomor barang yang dihapus, dan output barang berhasil dihapus. Dan selanjutnya adalah masukkan pilihan 1 untuk selesai dan 2 untuk melakukan looping kembali
pada menu pilihan 1, 2, atau 3. Dan apabila setelah selesai, maka dapat pilihan 1 atau 2. Dan pilihan 1 untuk keluar dan pilihan 2 untuk melakukan looping kembali pada menu atas. Dan apabila melakukan 1, maka proses dinyatakan selesai atau end, keluar. Nah, jadi di program jual beli pakaian ini, di program ARA ini kita menggunakan bahasa C, karena menurut saya bahasa C lebih mudah daripada C++. Jadi terlihat menggunakan stdio_h dan stdlib_h. Lalu kita menggunakan juga library string, ball, sama time atau waktu. Lalu kita mendeklarasikan bahwa data dalam stack itu maksimalnya 100 data. Jadi define max 100. Lalu di sini ada variabel publik. Variabel publik itu yang bisa diakses semua kelas. Ada username login, pass login, sama confirm pass. Lalu di sini ada struk akun pembeli, akun penjual, dan struk barang. Nah, di atas coba sih. Nah, di struk akun pembeli ini ada nama, username pembeli, email, nomor HP, dan password. Sementara di akun penjual itu sama saja, hanya berbeda di nick, nama bank, dan nomor rekening. Lalu di akun barang ada ID barang, nama barang, jenis seperti celana, baju, dan lain-lain. Nah, ini deklarasi fungsi-fungsi. Ada deklarasi fungsi-fungsi akun pembeli, akun penjual yang sebenarnya sama saja, hanya beda di stacknya, di penyimpanan stacknya, yang nanti akan dijelaskan oleh Asriandi. Lalu ke bawah lagi ada fungsi-fungsi barang. Nah, di bawahnya lagi ada fungsi-fungsi keranjang. Kenapa dideklarasikan fungsi-fungsi dulu? Jadi tidak ada fungsinya langsung taruh di atas agar merapihkan codingannya, merapikan programnya. Jadi tidak terlalu berantakan, sehingga urut mulai dari pendeklarasian variabel, stack, lalu pendeklarasian fungsi-fungsinya. Jadi tidak langsung ada fungsi-fungsinya, sintaksnya, agar tidak memenuhi programnya. Nah, ini lalu kita langsung ke in main. Di in main ini ada data tetap. Nah, data tetapnya itu ada akun pembeli, akun penjual, itu sebagai admin dua-duanya. Lalu ada data tetap di barang, ada 3 data tetap buat barang, mulai dari denim, kaos ya, sama sendal. Lalu di in main ini kita ada menu. Nah, menunya itu menggunakan switch ya. Ke bawah lagi. Nah, di sini kita manggil deklarasi struk tadi. Nah, ini menunya menggunakan switch. Nah, dapat dilihat di sini fungsi-fungsinya ada login AP, itu buat login atau masuk sebagai pembeli. Lalu ada print data barang, search data barang, beli barang, print beli barang, dan sebagainya. Lalu di sini ada untuk login penjual, ada tambah barang. Sebagai penjual kita bisa tambah barang, dan print data barang saja, tidak dapat membeli. Lalu ke case kedua ini kita mendaftar ke bawah. Nah, case 2 daftar sebagai, ini kita mendaftarkan akun sebagai entah itu penjual ataupun pembeli. Lalu kita akan mendapatkan menu yang sama seperti tadi. Oke. Nah, sekarang masuk ke fungsi-fungsi void akun, bisa dijelaskan oleh Mas Riandi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari codingan tersebut. Yang pertama, terdapat fungsi init yang digunakan untuk menganalisasi stack akun pembeli. Yang kedua, terdapat fungsi isFull yang digunakan untuk memeriksa apakah stack akun pembeli penuh atau tidak. Begitu juga dengan akun penjual.
Yang ketiga, terdapat fungsi isEmpty yang digunakan untuk memeriksa apakah stak akun pembeli kosong atau tidak, sama dengan stak akun penjual. Selanjutnya, terdapat fungsi pushUp yang digunakan untuk menambahkan akun pembeli ke dalam stak. Jika staknya belum penuh, maka nilainya akan ditambahkan, dan jika data akun pembeli dimasukkan ke dalam stak pada posisi yang baru. Selanjutnya, terdapat fungsi up yang digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen akun pembeli dari stak. Selanjutnya, terdapat fungsi dari checkpass yang digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara password yang digunakan dan password konfirmasi pada saat membuat akun pembeli, di mana fungsi ini meminta kita untuk memasukkan password dan konfirmasi password, kemudian membandingkan kedua password tersebut. Jika passwordnya sesuai, maka fungsi tidak melakukan apa-apa. Jika passwordnya tidak sesuai, maka fungsinya akan mencetak pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk memasukkan password ulang. Selanjutnya, terdapat fungsi SaveUp yang digunakan untuk menyimpan data akun pembeli baru ke dalam stak, yang dimana pengguna diminta untuk memasukkan data seperti nama, username, email, nomor HP, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat fungsi login yang digunakan untuk melakukan proses login akun pembeli maupun akun penjual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Agung. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan program ini. Fungsi-fungsi stak barang. Void inisial barang digunakan untuk menginisialisasi barang. In is full barang digunakan untuk mengecek apakah barang stak atau stak barang penuh atau tidak. In is empty barang adalah untuk mengecek apakah stak barang kosong atau tidak. Tambah barang. Void push barang digunakan untuk menambahkan barang yang telah ditambahkan atau dimasukkan. Struk barang pop digunakan untuk menghapus data barang yang telah ditambahkan. Char generate digunakan untuk membuat ID barang secara otomatis. Jika berhasil dari fungsi-fungsi yang di atas, maka akan ke fungsi void tambah barang. Void tambah barang di sini digunakan untuk menambahkan barang yang kita inginkan. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama barang, jenis pakaian, warna pakaian, harga pakaian, dan jumlah pakaian. Dan kemudian membuat ID barang secara otomatis. Print data barang. Void print data barang digunakan untuk menampilkan data-data barang yang telah ditambahkan. Search data barang. Fungsi ini digunakan untuk mencari barang yang ingin dicari dengan memasukkan kata kunci. Kemudian akan menampilkan hasil dari pencarian yang diinginkan. Jika pencarian tidak ditemukan, maka akan menampilkan bahwa barang tidak ditemukan. Oke, selanjutnya untuk menu keranjang akan dijelaskan oleh Saudara Adar. Ekstrak barang. Di sini akan mencari ID yang tersimpan apabila ID yang dicari ditemukan, maka akan dilanjutkan untuk pencarian barang untuk ditambahkan dalam keranjang. Dan selanjutnya adalah print beli barang. Di sini ID yang dicari adalah ID dalam keranjang, di mana apabila ID yang dalam keranjang sudah ditemukan, maka akan dilanjutkan untuk
penentuan jumlah barang dan harga barang, serta total harga. Di mana total harga adalah akumulasi dari jumlah barang ditambah harga barang. Ya, baik. Sebelum kita menjalankan programnya, saya akan menjelaskan dulu sebelumnya. Di sini kita ada 2 akun. Jadi kita dapat menjadi pembeli maupun penjual yang masing-masing memiliki role yang berbeda, di mana penjual itu dapat melihat barang, mencari barang, dan membeli barang. Sementara penjual itu bisa juga mencari barang, melihat barang, namun tidak dapat membeli barang, tapi bisa menambahkan barang. Nah, dalam kesempatan kali ini saya sengaja menggabungkan semua fungsi-fungsi yang ada itu dalam satu menu agar mempersingkat durasi dan memudahkan dalam menjalankan programnya gitu. Oke, kita akan menjalankan programnya. Nah, jadi dihadapkan oleh 3 pilihan waktu kita menjalankan, ada login, sign up, sama exit. Untuk login kita bisa menggunakan data tetap yang sudah tersimpan di sini, entah kita nanti login sebagai pembeli atau penjual. Itu sama-sama username-nya admin dan password-nya admin123. Jadi kita bisa langsung sign up ya. Kita di sini akan coba untuk menambahkan akun baru sebagai penjual. Jadi walaupun kita akan login, kita akan dihadapkan menu yang persis seperti ini. Hanya saja di judulnya dituliskan masuk sebagai, bukan daftar sebagai. Oke, kita akan daftar sebagai penjual. Ini kita sembarang saja. Lalu nama. Oke. Lalu username-nya kita menggunakan Rega. Emailnya kita menggunakan email ya. Oke, nomor HP. Bank, rekening, password. Nah, di sini kita akan mencoba 1234678. Setelah itu kita akan dihadapkan oleh confirm password. Jadi kita biasanya kan bila ingin masukkan password, kita harus tahu nih benar-benar bahwa password yang kita masukkan itu kita ingat. Nah, di sini misalnya kita ingat sampai 7 atau kita benar 90%. Tapi ternyata ada yang salah nih, satu. Harusnya 8 jadi 9 misalnya. Oh, langsung tuh password tidak sama, masukkan ulang password gitu kan. Nah, kita bisa memasukkan ulang password yang tadi, tapi harus sama, ataupun kita bisa berubah pikiran, misalnya kita, oh tidak jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, kita akan pakai 1, 2, 3. Sini juga harus sama, Regi 1, 2, 3. Nah, jadi di username ini kita masukkan username yang tadi ya. Bisa juga masukkan username admin dan admin 1, 2, 3, tapi untuk mencoba demo ini kita akan menggunakan Zenrega tadi dan Rega 1, 2, 3. Oke. Lalu banyak pakaian baru. Nah, ini kita bisa memilih ya. Jadi tidak hanya sekali saja, kita bisa memasukkan banyak pakaian sekaligus, entah itu 2, 3 dan seterusnya. Di sini saya akan masukkan 2 pakaian baru. Jadi 6 pakaiannya kita sembarang saja. Harga pakaian kita masukkan 10.000. Jumlah pakaian. Oke. Nama pakaian. Nah, kita buat berbeda agar terlihat bahwa dua-duanya masuk. Oke. Nah, terlihat di sini ada data tetap tadi, ada Swallow, Uniqlo dan lain-lain. Ada juga data yang baru ditambahkan tadi, 2 data, 333, 111. Oke, kita ingin mencari nih, misalnya ternyata ada 100 data yang masuk, tapi kita ingin mencari ada nggak ya data ini, misalnya kita cari 1. Nah, dia bakal muncul tuh satu harganya. Dan ada ID barangnya. ID barang ini tadi sudah dijelaskan sama Agung bahwa ID barang ini otomatis ya, diambil dari time atau dari waktu dia dimasukkan. Jadi dia ngambil data waktu dari komputer kita, lalu dia akan mengubahnya menjadi ID.
Oke, di sini untuk percobaan kita akan menggunakan denim jeans, ID denim jeans, kita copy. Di sini ya, dari data tetap kita masukkan ID akan dibeli. Jadi kita akan beli denim jeans. Nah, jumlahnya kita bisa pilih nih, mau beli berapa. Nah, saya beli 2. Nah, kita bisa lihat di sini muncul di tampilan keranjang bahwa ada ID-nya, bahwa benar ID-nya, lalu denim jeans namanya. Tuh. Ada jumlahnya juga 2, tadi kita beli 2. Nah, harga satuannya itu 85.000. Jadi kita beli 2 jadi 170.000 dikali 2 atau dikali jumlah yang kita beli. Oke. Jadi sekian dari percobaannya, sudah sampai ke keranjang seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi kita sudah melewati tambah barang, lalu sudah melewati buat akun, login, print barang, print semua data barang, menampilkan semua data barang, lalu kita sudah juga mencari barang, serta kita sudah memasukkan barang ke keranjang tadi menggunakan ID, lalu menampilkan keranjangnya, isi keranjangnya, serta total harganya. Jadi sekian dari percobaan kita kali ini. Terima kasih. Selamat malam, pagi, siang, sore.